Pria melepaskan pakaiannya. Terlihat baju besi hitam yang melindungi seluruh tubuhnya. Baju besi itu menempel di kulitku. Baju besi terlepas. Tak bisa ditembus oleh pedang atau tombak. Lalu ia mengulurkan kedua lengannya. Mengabaikan keberuntungan. Pedang penipu kematian. Pembuluh darah di lengannya. Semuanya berubah menjadi hitam. Api yang menyala tiba-tiba padam. Jelas sekali. Yuan Lai telah menguasai jurus 5 bangsa. Dia telah melatihnya sampai mahir. Maka dia kembali dengan penuh keberanian. Berpura-pura merayakan ulang tahun ke-60 ayah angkatnya. Namun sebenarnya, dia sebenarnya ingin membalas dendam untuk ayah kandungnya sendiri. Karena 20 tahun yang lalu, ayah angkatnya, Su Wankun, untuk menghentikan ayah Yuan Lai, melatih ilmu hitam, yang merugikan dunia persilatan. Salah satu yang tidak berhasil, mati di tangannya. Kemudian, karena belas kasihan, dia mengadopsi Yuan Lai yang masih kecil saat itu, dan adik perempuannya, Xiao Ying. Dan setelah mereka dewasa, dia menikahkan Xiao Ying dengan putra kandungnya, Su Ken. Namun 20 tahun pengasuhan, tidak pernah bisa menghapus dendam di hati Yuan Lai. Maka dia menggunakan jurus 5 bangsa pada pesta ulang tahun Su Wankun. Menggunakan jurus 5 bangsa, menyebabkan kematian Su Wankun. Xiao Ying yang menyaksikan semuanya terkejut bukan main. Tidak memikirkan sama sekali. Segera membawa anak laki-laki untuk memberitahu Su Chan. Pergi bersama keponakan untuk memuja ayah. Ketika Su Chan mendengar dari kepala rumah tangga, mengetahui kabar bahwa ayahnya telah dibunuh, segera kembali dengan tergesa-gesa ke kediaman. Namun yang terlihat di depan mata, hanya mayat yang berserakan di tanah, bersama ayah yang sudah meninggal. Su Chan sangat sedih, segera berkuda cepat menuju pintu gerbang keluarga Yuan. Tanpa ragu-ragu, menyerang Yuan Lai dengan pedang. Namun saat pedang merobek pakaian Yuan Lai, kulitnya tidak terluka sedikit pun. Su Chan melihat ini, segera mengumpulkan seluruh kekuatannya ke ujung pedang. Kemudian menusuk dada besar Yuan Lai dengan tangan terbalik. Awalnya berpikir, pasti bisa mengakhiri nyawa anjing kecil ini. Namun tidak terpikir, baju besi hitam emas di tubuh Yuan Lai tidak takut pada pedang biasa sama sekali. Meskipun Su Chan menggunakan seluruh tenaganya, tidak bisa melukai sedikit pun. Melihat pedang baja di tangannya, ditekuk keras oleh Yuan Lai, Su Chan segera menggigit kuat giginya, memukul dengan kedua tinjunya. Hanya terdengar suara. Seketika Yuan Lai terpental sejauh 40 meter. Menyadari bahwa tinju Su Chan lebih keras dari pisau, Yuan Lai segera meninggalkan keberuntungan, menggunakan jurus 5 racun. Kemudian menangkap kening Su Chan dengan tangan terbalik, memasukkan racun ke dalam tubuhnya. Kemudian, Yuan Lai mengangkat Su Chan yang hampir tak bernyawa. Dengan susah payah membuka kain kepala hingga menutupi dahinya. Ketika Xiao Ying melihat Su Chan ditelan air sungai, tidak ada kemajuan sama sekali. Mereka lalu melompat bersama. Begitulah, mereka terbawa arus bersama sejauh setengah mil. Hingga Xiao Ying menangkap sehelai kayu apung. Barulah mereka berhenti di tepi sungai. Namun pada saat itu, Su Chan sudah terlalu terpengaruh racun. Jika tidak segera mencari solusi, dia akan mati karena racun. Saat yang hidup mati dipertaruhkan, seorang tabib sakti yang tinggal lama di pegunungan dalam tiba-tiba muncul. Dia dengan cepat, langsung mengeluarkan racun mematikan dari tubuh Su Chan. Semuanya dikeluarkan, meskipun nyawanya tidak terancam. Namun lengannya, dipukul oleh Yuan Lai hingga ke tulang. Maka Su Chan untuk membalas dendam pada Yuan Lai, dan menyelamatkan putranya, langsung memulai latihan pemulihan yang ekstrim. Dia memasukkan 5 jari ke dalam cincin tembaga, memaksa dirinya menggunakan lengan yang patah, mengangkat balok kayu sebesar ember, lalu terus memukul pohon, dan menggaruk kulit pohon dengan ujung jari. Dalam latihan yang sangat intens seperti itu, lengan yang patah Su Chan segera pulih seperti semula. Namun, saat dia berlatih, tiba-tiba mendengar tawa dari belakang. Dia berbalik dan melihat 2 bayangan putih dan hitam di atas pohon. 2 sosok. Belum sempat Su Chan melihat wajah mereka, keduanya dengan cepat seperti capung menyambar. Melihat keterampilan ringan lawan begitu lihai, sebagai seorang ahli bela diri, Su Chan segera mengejarnya. Tanpa menunggu 2 ahli tersebut berbicara, dia langsung berlutut dengan suara plak di kedua lututnya. Pahlawan, tidak pernah bertemu dengan ahli sehebat senior seperti ini sebelumnya. Mohon terimalah saya sebagai murid. Jika itu untuk balas dendam, bagaimana kamu tahu? Mata kamu memberitahuku, ingin belajar seni bela diri. Terimalah saya terlebih dahulu, Wu Shen. Setelah mengucapkan itu, Wu Shen dengan angkuh menepuk bahu pemuda itu. Huang He tidak menunggu reaksi Su Chan. Dengan satu tendangan, dia menendangnya ribuan mil jauhnya.
Sui Chan terlihat bingung. Pahlawan yang gagah. Mengapa mereka melakukan serangan mendadak, tanpa ragu-ragu, langsung menyerang titik lemah lawan? Namun Wu Shen sepertinya sudah mengantisipasi pola serangan Sui Chan. Dengan mudah menghindari semua serangannya. Kemudian Wu Shen dengan cepat mengeluarkan dua jari. Dengan cepat merobek pakaian Sui Chan. Huang He memberikan tendangan yang mematikan. Sui Chan terkena tendangan hingga mulutnya berdarah. Dan itulah pertarungan kali ini. Menyadarkan Sui Chan akan kesenjangan kekuatan. Setelah itu, dia mulai membersihkan lantai setiap pagi. Bertengkar dengan Wu Shen. Namun ketika istrinya, Xiao Ying, menemukan. Setiap hari, Sui Chan selalu memiliki beberapa luka tambahan di tubuhnya. Istrinya langsung merasa ada yang tidak beres. Maka pada hari berikutnya, dia diam-diam mengikuti Sui Chan. Pergi ke tempat dia sering berlatih. Namun tidak ada tanda-tanda dewa bela diri di sini. Di sini, tidak ada dewa bela diri sama sekali. Hanya Sui Chan sendirian yang berlatih dengan semangat. Dan lukanya pun semuanya dari jatuh sendiri. Sui Chan yang terluka tidak mendengarkan nasihatnya sendiri. Xiao Ying sangat putus asa. Dia segera meninggalkan surat, sendirian menuju kediaman Yuan Lai, untuk menyelamatkan anaknya yang diculik. Hingga saat itu, barulah Sui Chan menyadari, dewa bela diri yang selalu berlatih bersamanya setiap hari, ternyata hanya ilusi setelah terpengaruh oleh kekuatan jahat. Maka dia segera bergegas, menuju rumah Yuan Lai, berlari dengan cepat, dengan kecepatan tinggi. Sementara itu, Yuan Lai juga merasakan bahwa Sui Chan mencari balas dendam. Maka dengan cepat dia memasukkan tangannya ke dalam panci besi yang penuh dengan serangga beracun. Berlatih ilmu hitam, dan racun dari serangga tersebut mulai meresap ke dalam tubuh. Yuan Lai langsung tersenyum jahat dengan penuh kemarahan. Kemudian dia bergegas mendekati seorang narapidana. Lalu Li Xian menempelkan telapak tangannya yang penuh dengan racun ke dada besar narapidana itu. Saat itu juga, Su Ken tiba-tiba muncul dengan pedangnya, tanpa terlibat dalam pertarungan dengan penjaga di pintu. Melihat lebih dari 30 penjaga berturut-turut tewas di tangan Su Ken, Yuan Lai tiba-tiba mengangkat matanya. Lalu dia menangkap anak laki-laki Su Ken, siap untuk membunuhnya dengan racun. Namun tanpa disadari, hal ini membuat Su Ken benar-benar marah. Terlihat dia segera mengangkat kapak besar sepanjang 40 cm, dan dengan tegas mengarahkannya ke arah Yuan Lai. Situasi Yuan Lai saat ini, dengan cepat mengangkat kaki kanannya untuk menghalau, diikuti dengan pukulan berat, yang berhasil mematahkan gagang pedang Su Ken. Keduanya mulai bertarung jarak dekat. Pertarungan semakin sengit, saling bergerak dan bergulat. Yuan Lai kembali menggunakan ilmu ayahnya, dan mengeluarkan baju besi hitam emasnya, lalu mengumpulkan racun di seluruh tubuhnya ke telapak tangannya, menyerang langsung wajah Su Ken. Dengan bantuan pukulan 5 racun, Su Ken mulai kesulitan. Hanya dalam beberapa gerakan, dia langsung diserang oleh Yuan Lai, menutupi jarak 40 meter. Saat itu, Su Ken tiba-tiba menyadari rantai besi di sekitarnya. Maka burung belatuk terjerat di tangannya. Menunggu Yuan Lai mengayunkan telapak tangannya ke belakang. Saat menyerang dirinya sendiri, diam-diam menepuk ke atas dengan tinjunya. Melihat dengan bangga telapak 5 racunnya sendiri, ternyata dengan mudah diatasi oleh Su Ken dengan rantai besi. Yuan Lai segera menindas mereka, seperti anak berat 200 pon. Sementara itu, Su Ken juga dalam pertarungan sebelumnya, menemukan kelemahan baju besi hitam. Maka dia sengaja memukul dengan tangan kanannya, menarik perhatian Yuan Lai. Kemudian dengan cepat menempelkan tangan kirinya ke celah baju besi. Begitulah, Yuan Lai tewas di tempat, dan Su Ken akhirnya membalas dendam ayahnya, dan berhasil menyelamatkan anaknya. Sejak itu, keluarga 3 orang hidup bahagia. Bahagia sekali. Hidup kecil. Kamu.